Setelah penantian selama 1 tahun, akhirnya rilis juga. Siapa di antara kalian yang sudah menunggu kembalinya sang Shadow Monarch, Sung Jinwoo? Episode perdana season kedua ini luar biasa. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode baru setiap minggunya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai solo leveling musim kedua. Episode pertama, season kedua ini dimulai dengan Sung Jinwoo yang menerima telepon dari adiknya, Jin Ah. Ia baru ingat bahwa hari itu ada pertemuan dengan wali kelas adiknya. Jin Ah, yang melihat kakaknya berubah begitu drastis dan semakin keren, tampak terkejut karena tidak menyangka seseorang bisa berubah sejauh itu. Saat tiba di ruang guru, wali kelas Jin Ah memuji prestasi akademisnya yang sangat luar biasa hingga layak dijadikan teladan bagi siswa lainnya. Berkat nilai-nilainya yang sempurna, Jin Ah diperbolehkan memilih universitas kedokteran yang diinginkannya. Setelah pembicaraan mengenai prestasi, wali kelas bertanya kepada Jinwoo apakah ia akan merekomendasikan pekerjaan hunter jika suatu hari Jin Ah memiliki kekuatan. Jinwoo dengan tegas menjawab tidak, mengingat pekerjaan hunter sangat berbahaya. Sementara itu, Jin Chol sedang menunggu seseorang di tempat lain. Ternyata, hunter Wang Dongsu benar-benar datang ke Korea. Sikapnya sangat angkuh, bahkan berani merendahkan kepala divisi serikat hunter seperti Jin Chol. Dongsu menyatakan bahwa ia datang untuk menemui Sung Jinwoo dan Yu Jinho. Jin Chol mencoba memastikan tujuan Dongsu, namun ia dengan lantang menyatakan bebas melakukan apa saja, termasuk tindakan agresif terhadap Jinwoo dan Jinho. Di sisi lain, sebuah investigasi menemukan bangkai semut dari Pulau Jeju yang terdampar di laut. Temuan ini menunjukkan bahwa para semut mulai beradaptasi dan mencoba terbang melintasi samudra. Tim asosiasi hunter segera memulai penyelidikan lebih lanjut. Kembali ke Jinwoo, ia dan Songi baru saja tiba di sebuah gate ranking C yang baru terbuka. Jinwoo meminta izin untuk bergabung dalam party raid yang dipimpin oleh Kim Chol, seorang hunter ranking A yang tampak kesal karena harus mengurus hunter ranking E seperti mereka. Komposisi tim ini terdiri dari 1 hunter ranking A, 5 hunter ranking B, 2 hunter ranking C, dan 2 hunter ranking E, dengan total 10 orang. Awalnya, Jinwoo berharap Songi akan berubah pikiran mengenai raid. Namun semua ini tidak akan berarti jika Kim Chol, seorang hunter ranking A, mengendalikan situasi. Setelah berdiskusi, mereka semua akhirnya siap memasuki Dungeon. Namun, begitu di dalam, mereka menyadari ada sesuatu yang aneh. Jinwoo segera berusaha membawa Songi keluar. Tetapi sayangnya gate tersebut tidak mengizinkan siapapun untuk keluar setelah masuk. Sebelum dipaksa masuk kembali ke Red Gate, Jinwoo sempat menyuruh Sang Min untuk menghubungi unit penyerang utama. Baek Yunho, yang menerima laporan tersebut, terkejut mendengar bahwa gate ranking C biasa tiba-tiba berubah menjadi Red Gate. Tanpa membuang waktu, Baek Yunho segera bersiap menuju TKP. Di dalam Red Gate, suasana mencekam menyelimuti tim Kim Chol yang terjebak. Kim Chol menjelaskan bahwa mereka sekarang berada di Red Gate, sebuah dungeon khusus yang sepenuhnya terputus dari dunia luar. Dalam situasi seperti ini, hanya ada 2 pilihan, menghabisi bos dungeon atau menunggu hingga dungeon break terjadi, yang dapat mengakibatkan bencana besar. Tidak lama setelah mereka masuk, sebuah serangan mendadak dari monster Ice Elf membuat salah satu anggota tim tewas. Serangan tersebut datang dari kejauhan, begitu jauh hingga bahkan Jinwoo tidak bisa merasakan keberadaan musuhnya. Berdasarkan pengamatannya, Ice Elf ini sangat cerdas dan dikenal biadab, sehingga mendapat julukan Iblis Putih. Melihat ancaman ini, Kim Chol sebagai ketua tim mengambil keputusan sepihak yang merugikan sebagian anggota tim. Ia memutuskan hanya membawa anggota yang dianggap kompeten untuk melawan bos Dungeon, sementara anggota yang dianggap lemah, seperti Jinwoo dan Songi, ditinggalkan. Park Hye-jin, seorang hunter ranking B, memilih bergabung dengan kelompok Jinwoo, yang mengejutkan Kim Chol. Ia mengira Hye-jin hanya merasa kasihan, namun kenyataannya Hye-jin melihat kemampuan Jinwoo yang bereaksi jauh lebih cepat dibandingkan anggota lain. Dalam perjalanan menyusuri hutan, Kim Chol menghentikan timnya untuk menunjukkan bekas cakaran besar di salah satu pohon. Cakaran itu hanya bisa dibuat oleh monster beruang es. Kim Chol memperingatkan bahwa hutan adalah wilayah kekuasaan beruang es, dan masuk ke sana sama saja dengan bunuh diri. Namun, Jinwoo berpandangan berbeda. Ia menjelaskan bahwa lebih baik menghadapi beruang es di wilayahnya daripada harus melawan Ice Elf, yang memiliki akal untuk berpikir. Pernyataan Jinwoo membuat Hye-jin terkejut karena masuk akal. Jika hutan adalah wilayah kekuasaan beruang es, itu berarti tidak ada monster lain yang lebih kuat di area tersebut. Dalam kondisi udara yang sangat dingin, Jinwoo memberikan mantel kepada setiap anggota kelompoknya.
Hal ini membuat mereka terkejut, karena bahkan hunter ranking tinggi pun biasanya hanya mampu membawa 3 item melalui kantong ajaib. Rasa penasaran terhadap siapa sebenarnya Jinwoo semakin besar. Saat sedang melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka kedatangan tamu tak diundang, monster yang muncul tanpa peringatan. Jinwoo segera memberi isyarat kepada rekan-rekannya untuk tetap diam, lalu mengaktifkan Wolf Assassin, salah satu title-nya, dan bersiap menghadapi ancaman tersebut. Sebelum kita kembali melihat aksi di dalam Red Gate, cerita berpindah sejenak keluar Dungeon. Baek Yunho terlihat cemas, hanya bisa berharap agar beberapa hunter yang masuk ke dalam gate tersebut bisa kembali dengan selamat. Sangmin kemudian melaporkan bahwa, selain unit penyerang utama, ada 2 hunter tambahan yang masuk ke dalam gate. Namun, mendengar bahwa mereka hanya hunter ranking E, Baek Yunho langsung merasa putus asa. Namun, harapan masih tersisa ketika Sangmin menyebut bahwa Jinwoo telah mengalami kebangkitan kedua, meskipun belum dapat dipastikan sepenuhnya. Di tengah suasana tegang ini, Wang Dongsu tiba-tiba muncul, menambah ketegangan. Dongsu, yang jelas mengincar Jinwoo, membuat Baek Yunho terkejut dan mempertanyakan motifnya. Dongsu mengungkapkan kekecewaannya karena telah jauh-jauh datang dari Amerika, hanya untuk mendapati targetnya terjebak di dalam Red Gate. Di sisi lain, Jinchol merasa bahwa terjebaknya Jinwoo di dalam Red Gate mungkin adalah keberuntungan. Dengan begitu, Dongsu tidak bisa melakukan apa-apa padanya. Namun, Jinchol masih bertanya-tanya apakah keberuntungan Jinwoo cukup besar untuk keluar hidup-hidup dari Dungeon tersebut. Pada malam harinya, regu Jinwoo beristirahat di sebuah kemah sederhana, ditemani kehangatan dari daging beruang es yang mereka masak. Mereka terkejut dengan betapa lezatnya daging itu, meskipun sebelumnya Jinwoo telah mengamuk melawan para monster tersebut. Namun, Jinwoo tidak bergabung untuk istirahat lama. Setelah makan malam, ia pergi sendirian. Jinwoo ternyata menuju sarang beruang es yang dipenuhi puluhan hingga ratusan monster. Dengan tenang, ia memberikan tanda kepada pasukan bayangannya, yang langsung memulai pertempuran melawan para beruang es. Pertarungan berlangsung sengit, dan Jinwoo mengamati dengan kagum bagaimana pasukan bayangannya mampu beregenerasi dengan cepat, melebihi ekspektasinya. Namun, ia juga menyadari bahwa kemampuan ini menghabiskan energi mistis dalam jumlah besar. Setelah pasukan bayangannya menghabisi sebagian besar beruang es, bos dari kelompok itu, seekor beruang es raksasa dengan kekuatan luar biasa, muncul. Jinwoo menyadari bahwa jumlah saja tidak cukup untuk mengalahkan monster ini. Dengan HP dan pertahanan yang sangat tinggi, bos ini jelas lebih kuat dari yang diharapkan. Saat energi mistisnya hampir habis, Jinwoo memutuskan untuk menggunakan kartu asnya, Igris. Igris segera diutus untuk menghadapi bos beruang es. Pertarungan antara Igris dan bos beruang es berlangsung epik, dengan Igris menunjukkan kekuatan dan teknik luar biasa. Jinwoo bahkan sempat kagum dengan kemampuan Igris sebelum akhirnya sang ksatria bayangan itu berhasil menebas bos monster tersebut hingga tewas. Bos beruang es sempat mencoba melawan di detik-detik terakhir, tetapi kekuatan Igris terbukti tidak tertandingi. Jinwoo merasa bahwa jika Igris menggunakan pedangnya sejak awal, ia sendiri mungkin sudah kalah. Momen ini membuat Jinwoo menyadari bahwa meskipun dirinya telah jauh lebih kuat, ia masih belum cukup tangguh untuk menghadapi ancaman-ancaman seperti ini seorang diri. Sementara itu, regu Kim Chol mengalami nasib tragis. Mereka dibantai habis-habisan oleh kelompok Ice Elf yang terkenal cerdas dan biadab. Tidak satupun anggota regu Kim Chol berhasil selamat. Kim Chol sendiri, yang awalnya bersikeras untuk bertahan, akhirnya diliputi ketakutan luar biasa. Ketakutannya memuncak ketika salah satu Ice Elf memperlihatkan senyum psikopatnya, seakan menikmati kehancuran regu tersebut.